Shalom semua. Nah, kita balik lagi ke pembacaan Deuterokanonika dan kita akan melanjutkan kebijaksanaan Salomo yang ke-17. Kegelapan dan tiang awan yang memancarkan cahaya. Tentu besarlah segala keputusanmu dan tak terurai, maka itu orang yang tidak terdidik telah tersesat. Sebab para fasik yang menyangka dapat memperbudak bangsa yang suci telah ditawan oleh kegelapan dan terbelenggu oleh malam yang panjang, sehingga terkurung berbaring di dalam rumahnya sendiri, seperti orang yang mau melarikan diri dari pemerintahan Tuhan yang abadi. Karena mereka menyangka dapat tetap tersembunyi dengan dosa-dosanya yang rahasia, terlupa di bawah selubung kegelapan. Maka sangat terkejut mereka dicerai-beraikan dan cemas karena bayangan-bayangan hantu. Sebab persembunyian yang melindungi mereka tidak meluputkan mereka dari ketakutan. Sebaliknya bunyi-bunyi yang menakutkan menderu-deru di sekelilingnya, dan tampaklah hantu-hantu muram yang suram mukanya. Tak suatu pun api dapat mendatangkan cahaya, dan nyala bergemerlapan dari bintang-bintang pun tidak mampu menerangi malam kelam yang mengerikan itu. Hanya tampak oleh mereka gumpalan api yang penuh kengerian, yang timbul dengan sendirinya. Maka ketakutan pun menghinggapi mereka, dan apabila gejala itu tidak nampak, maka yang telah kelihatan itu dianggapnya semakin mengerikan. Percumalah tipu daya dari ilmu sihir mereka, dan bukti kepandaian yang dibanggakannya ternyatalah nista. Sebab semua orang yang telah berjanji akan mengenyahkan ketakutan dan kegelisahan dari jiwa yang sakit, bahkan jatuh sakit sendiri karena kecemasan yang mentertawakan. Dan kalau tidak ada sesuatu kengerian menakutkan mereka, namun mereka dikejut-kejutkan oleh binatang-binatang kecil yang berlalu dan oleh ular-ular yang mendesir-desir, sehingga mereka mati ketakutan dan enggan menengadah ke udara yang dimanapun tak dapat dihindari. Memang kejahatan yang dihukum atas kesaksiannya sendiri adalah pengecut, sebab selalu menyangka yang terburuk karena diusik-usik suara hatinya. Sebab ketakutan tidak lain ialah melepaskan pertolongan dari akal budi. Semakin kecil kepercayaan yang ada dalam hati manusia, semakin dianggap buruk ketidaktahuan tentang sebab-musabab yang mengakibatkan siksaan. Adapun semua orang yang sama-sama tidur pada malam yang tanpa daya dan yang datang dari dunia orang mati yang tanpa daya itu, setengahnya dikejar-kejar oleh bayangan hantu yang dahsyat, setengahnya dilumpuhkan karena putus harapannya. Sebab mendadak dan tidak tersangka-sangka mereka dihinggapi oleh ketakutan. Demikianlah siapa saja ditawan di tempat ia rebah dan dikurung dalam penjara tanpa jeruji. Sebab baik ia seorang petani atau gembala maupun seorang buruh yang berjerih payah tersendiri, tiba-tiba ia disergap dan harus mengalami paksaan yang tak terelakkan. Semua dibelenggu dengan rantai kegelapan satu itu juga. Semua dikejutkan dan dilumpuhkan boleh jadi oleh angin yang mendesing, atau kicau burung yang merdu di cabang-cabang yang rindang, atau deru air yang deras arusnya, atau deram batu-batu yang berguling ke bawah, ataupun derap tak kelihatan dari binatang-binatang yang melompat-lompat, atau auman binatang-binatang buas yang meraung-raung, atau gema yang berkumandang dari celah-celah di pegunungan. Sebab seluruh dunia disinari cahaya terang benderang, dan semua sibuk dengan pekerjaannya dengan tidak terhalang. Hanya atas musuh-musuh umatmu dibentangkan malam yang menekan, suatu lambang kegelapan yang menerima mereka kelak,
namun demikian dirinya sendiri lebih berat bagi mereka daripada kegelapan itu. Agak bingung sih mau komentarnya gimana ini. Jadi tentang kegelapan yang benar-benar tidak ada cahaya karena orang fasik ya. Jalan orang fasik itu tidak ada cahaya, yang ada hanyalah kegelapan ya. Ya, karena mereka sudah di dalam kegelapan, mereka berpikir dapat bersembunyi karena kan gelap, nggak ketahuan ya. Tapi ya bodohnya mereka, ya Tuhan itu maha tahu meskipun mereka di tempat gelap gitu. Mereka sembunyi tapi tetap ketakutan. Ya karena mereka bersembunyi di dalam gelap, ya gelap itu kan mencekam ya. Jadi tetap aja mau bagaimanapun mereka tidak akan luput gitu dari kegelapan. Itulah jalan orang fasik. Oke, mungkin segitu dulu teman-teman. Kita ketemu lagi besok ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.